Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi bersama Kakak Juli. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, penuh sukacita, dan saling mengasihi. Oh iya, Kak Juli mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman baru, buat Niken, Belvania, Gracia, Kristania, Alex, dan Max. Selamat datang di kelas kecil. Adik-adik, siapa yang tahu Kak Juli mau cerita tentang apa? Adik-adik mau tahu Kak Juli mau cerita tentang apa? Ayo, duduk yang manis. Mari kita sama-sama menyimak video berikut ini. Anjing omucak lepas. Anjing omucak lepas. Jangan percaya, Wan. Kita jangan keluar dulu. Iya, Bima pasti bohongin kita lagi. Ayo buruan kalian lari. Aku dikejar nih. Tolong, ular, awas, tolong. Lan, kayaknya Bima dikejar anjing beneran deh. Iya, itu ada suara anjing omucak. Ayo sana pergi anjing jelek. Aduh. Ayo sana pergi. Aduh. Tolong. Dasar anjing jelek. Ayo, Bim. Sini aku bantu. Tuh, itu akibatnya kalau suka berbohong. Kata mamaku, bohong itu tidak baik, tahu? Iya, aku minta maaf deh. Aku udah kena akibatnya. Kalau kita sering berbohong, orang lain gak akan percaya lagi sama kita. Kata mamaku, berbohong itu dosa, tahu? Tadi kita telah saksikan kisah tentang anak yang suka bohong. Akibatnya dia tidak dipercaya lagi sama temannya dan akhirnya dia celaka. Nah, adik-adik, bohong itu adalah dosa. Tuhan Yesus tidak suka anak yang suka berbohong. Nah, adik-adik tahu nggak, bohong itu melanggar titah Tuhan yang keberapa? Ya, adik-adik mau tahu? Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tundukkan kepalanya, lipat tangan, tutup matanya, ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah. Kami dapat berkumpul dalam ibadah online. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami dalam pemahaman firman-Mu Tuhan. Tabur firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul pengajaran hari ini adalah titah ke-9. Titah ke-9 adalah jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Natsnya dari Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Keluaran 20 ayat 16. Dan
dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mazmur 34 ayat 14. Adik, dalam titah ke-9, Tuhan melarang kita untuk mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Maksudnya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat manusia. Adik, dusta atau bohong adalah pekerjaan iblis. Karena iblis adalah pendusta dan bapa dari segala pendusta. Dan bila kita berdusta atau berbohong, kita akan mendapat hukuman. Maka kita jangan berdusta. Jika kita berdusta, berarti bapaknya siapa, adik? Iblis. Mari adik-adik kita saksikan kisah Gehazi, di mana dia tidak jujur, dia telah berbohong, dan dia mendapatkan hukuman. Mari adik-adik kita saksikan. Pelajaran tentang kejujuran dari kisah Gehazi. Kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 27. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana." tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi?
ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau. Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta. Adik-adik, berbohong atau berdusta adalah perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik, ayo lakukan. Selalu ucapkan yang benar tentang sesamamu. Dan ayo ucapkan, aku harus selalu berkata benar. Jika iya, aku katakan ya. Jika tidak, aku katakan tidak. Jadi pengajaran kita sudah selesai. Mari adik-adik kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan agar kita dapat melakukan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan.
pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau menjadi anak yang mengasihi satu dengan yang lain. Kami mau menjadi anak yang jujur, berkata benar, dan kami mau menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.